kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja, Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala ketika kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati ya Tuhan, berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu, yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga, adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu telah membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia Tuhan, Engkau berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit. Engkau juga yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakan ini. Demikian pula Engkau juga adalah Tuhan yang selalu menjadi pelindung kami, yang selalu menjadi pembela kami, yang telah melepaskan semua keluarga kami dari segala yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan akan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah proses Tuhan harus kita jalani. 1 Samuel pasal 20 ayat 41 dan sampai dengan 43. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Bapak Ibu, setelah Yonatan memberitahukan kepada Daud bahwa Saul ayahnya itu sedang marah dan ingin bunuh Daud, maka Daud sujud menyembah kepada Yonatan sebagai sahabat kekasih jiwanya, dan mereka bercium-ciuman. Mereka mengingatkan kembali ikrar janji mereka, sumpah mereka kepada Tuhan. Dan kemudian Daud pergi meninggalkan Yonatan, dan Yonatan pulang kembali ke kota. Bapak Ibu, kita tahu
Sesungguhnya Daud sudah dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi secara definitif masih belum, Daud belum jadi raja. Karena Saul masih yang menjadi raja dan ternyata Saul memimpin bangsa Israel itu sampai dengan 40 tahun. Waktu yang demikian panjang yang Tuhan percayakan kepada Saul. Nah Bapak Ibu, Saul kepingin supaya kerajaannya kokoh, turun-temurun terus. Dia tidak mau digantikan oleh Daud walaupun dia tahu sesungguhnya Tuhan punya rencana yang demikian. Maka Saul menjadi penentang rencana Allah. Dan ketika Saul mengambil keputusan untuk menyingkirkan Daud, membunuh Daud, inilah bagian proses daripada Tuhan yang harus dijalani oleh Daud. Ini adalah ranah manusia, ranah Daud, juga ranah Anda dan saya. Mungkin Anda adalah orang yang sedang ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang hebat di kemudian hari. Tetapi ingat, bahwa proses Tuhan tetap harus Anda dan saya lewati. Oleh karena itu jangan pernah takut dengan proses Tuhan yang menyengsarakan, yang menekan, yang tidak enak. Tetapi tetaplah yakin bahwa di balik proses yang Anda dan saya mesti jalani, mesti lewati, ada rencana Tuhan yang indah yang sedang disiapkan di dalam hidupmu bersama dengan kaum keluargamu. Saudara, Daud harus meninggalkan Yonatan, meninggalkan Saul. Karena apa? Tidak mungkin Daud menjadi hamba Saul lagi, sebab sudah berkali-kali Saul melakukan percobaan pembunuhan terhadap Daud dan terang-terangan mengejar Daud untuk dibunuh. Nah saudara, 1 Samuel 21 ayat 10 sampai dengan ayat 15 berkata begini. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Raja Daud negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, bayangin seorang Daud harus menyamar seperti orang gila di dalam proses Tuhan yang harus dia lewati. Agar supaya apa? Nyawanya selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat pelajaran ini kita disadarkan oleh Tuhan, walaupun engkau adalah orang yang sedang ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang yang hebat di kemudian hari, tetapi ingat, Anda dan saya tetap harus menjalani proses Tuhan sampai dengan kemuliaan Tuhan ada bersama saudara dan saya dan kita punya keluarga. Bapak Ibu, saatnya engkau harus berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan kau akan pulang di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Demikian pula Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini